lost just a girl. We're like diamonds in the sky. Yeah, yeah, except for me. Cause it's always a good time. With the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi Bu. Saya sangat menghargai kehadiran teman-teman semua yang hadir dalam rapat penting kita di pagi ini. Sejak awal ide ini muncul, kita telah melalui serangkaian proses yang cukup panjang, mulai dari menggagas konsep, menyusun rencana, melakukan riset bahan, bahkan sampai menyusun laporan. Tidak mudah, apalagi di tengah jadwal kerja kita yang sama-sama padat, kegiatan masing-masing, dan saya bangga karena kita bisa melangkah sejauh ini bersama. Saya ingin menggarisbawahi bahwa keputusan hari ini tidak boleh diambil berdasarkan euforia semata. Jangan karena kita sangat semangat lantas langsung memutuskan untuk produksi massal tanpa pertimbangan matang. Tapi juga jangan terlalu lama di zona nyamannya gitu, hanya karena takut gagal. Kita harus berani nih melihat data, mendengar pendapat, dan menimbang semua aspek. Ingat, produk ini punya potensi yang sangat besar, tapi juga risiko yang nyata. Di satu sisi, ini adalah produk yang sangat kontekstual, bahkan banyak yang mengeluhkan rasa kantuk saat belajar dan bekerja. Karena kita juga sepertinya merasakan hal yang sama ya, apalagi jadwal padat dari pagi sampai malam gitu. Di sisi lain, ini adalah produk baru yang belum dikenal di pasar. Jadi peluang kita di sini sangat besar. Maka itu saya ingin mendiskusikan sama kalian hari ini secara tajam, realistis, dan terbuka. Silahkan saya minta sebagai manajer operasional untuk Ibu Teresia untuk memulai memaparkan. Terima kasih Bu. Baik, saya akan memaparkan laporan dari operasional. Karena menurut saya ini fondasi utama dari keberhasilan produk. Kita bisa punya ide bagus, strategi marketing luar biasa, atau desain kemasan yang memukau, tapi kalau produksi bermasalah, semuanya bisa runtuh. Dari hasil uji coba dan simulasi produk yang saya pimpin, kita menemukan bahwa proses produksi Focus Boost relatif sederhana. Kita hanya butuh mesin printing stiker kecil, aplikator manual untuk menyiatsiri, lem perekat medis, dan bahan Finley hypoallergenic. Modal alat hanya Rp1.050.000 dan semuanya sudah kita identifikasi. Waktu produksi satu batch 200 stiker adalah 3 hari, termasuk proses aplikasi minyak, pengeringan, pemotongan, pelabelan, dan pengemasan. Saya bahkan sudah membuat alur kerja harian yang rinci. Hari pertama cetak dan potong, hari kedua aplikasi minyak dan pengeringan, hari ketiga pengecekan QC dan pengemasan. Tantangan utama kita adalah memastikan bahwa tiap stiker punya aroma konsisten dan tidak terlalu menyengat. Sebab kalau terlalu lemah, efeknya tidak terasa. Tapi kalau terlalu kuat, bisa membuat penggunaan pusing atau mual. Maka kita butuh SOP pengaplikasian minyak yang sangat presisi. Saya sarankan pakai pipet digital dan penanda warna batch agar konsisten terjaga. Soal limbah ini menarik. Potongan vinil, plastik ziplock, dan sisa kertas bisa kita kelola dengan pendekatan daur ulang. Saya bahkan sedang uji coba pembuatan bookmark dari sisa potongan stiker gagal produksi. Selain ramah lingkungan, ini bisa jadi branding tambahan bagi kita.
Jadi kesimpulan dari saya secara operasional, produk ini siap diproduksi, tapi kita butuh dua hal, SOP yang bagus dan komitmen tim untuk jaga kualitas. Kalau dua ini dijaga, maka produksi bisa berjalan lancar. Iya, baik. Sangat bagus ya teman-teman untuk dari segi operasional. Jadi untuk segi pemasaran nih, kita pengen dengar juga nih pemaparannya seperti apa. Pada Bu Junita. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan menjelaskan dari sisi pemasarannya. Kita di sini bisa mengandalkan kebutuhannya saja, tapi juga harus menciptakan pengetahuan dan kepercayaan terhadap Fokus Plus, bukan produk biasa gitu kan Bu. Ini adalah solusi baru yang memadukan aromaterapi dengan kemasan praktis berupa stiker, tapi justru karena baru tantangannya yang lebih berat gitu kan Bu. Saat kita lakukan uji coba ke yang 20, sebagian besar menyukai idenya Bu. Mereka merasa produk ini inovatif, kemudian ringan dan tidak mengganggu aktivitas. Tetapi ketika ditanya apakah mau membeli, ada yang bilang tergantung harganya. Di sini tergantung baunya juga, bahkan ada yang mengira ini mainan. Artinya tugas utama kita adalah mengedukasikan terhadap pangsa pasar kita gitu kan Bu. Strategi saya adalah membuat narasi. Kita akan bangun cerita bahwa Fokus Plus ini bukan sekadar produk tapi sahabat belajar. Kemudian kita bisa memulai dari konten ringan, yang dimana itu video testimoni, komik edukatif, sampai simulasi penggunaan dari media sosial TikTok dan Instagram juga. Ini bukan termasuk biaya yang mahal ya Bu, kalau kita kerjakan secara mandiri. Saya juga merancang program banding, yang dimana 3 stiker itu ada perkiraan 15.000. Kemudian 5 stiker itu 22.000, kemudian 10 stiker itu menjadi 40.000 Bu, ketika kita banding harganya. Terus kemudian kita beri diskon khusus jika mereka jadi reseller kampus. Di sini kita bisa masuk komunitas pelajar dan dari mahasiswanya Bu gitu kan. Kemudian tantangan lainnya adalah logistik. Untuk itu saya koordinasi dengan bagian operasional agar distribusi pasar dan bisa berjalan bersamaan. Dengan promosi digital, kita juga akan buat kartu ucapan di tiap paket yang akan mengarahkan konsumen ke akun media sosial kita. Di sini saya akan menjelaskan kemudian, tidak bisa hanya menggunakan atau menunggu pembeli datang, kita harus menjemput mereka gitu, ibarat katanya kan Bu. Bagaimana kita untuk mengajak mereka untuk coba dan bikin mereka merasa jadi bagian dari gerakan Fokus Alami kita ini. Kami juga memiliki ide di mana kami akan membuat promosi di media sosial yang berupa tentang promosi postingan tentang merek kita ini Bu, Fokus Plus. Yang dimana video itu sudah kami buat, namun tinggal perizinan dari ibunya gitu Bu. Ya, boleh saya lihat videonya? Boleh Ibu, karya Bu, biar saya tunjukkan. Baik Ibu, seperti inilah contoh videonya Bu. Hei Cik, kamu kenapa ngantuk? Iya nih, aku lagi ngerjain tugas dari semalam. Aku sampai begadang, tapi banyak banget, belum siap-siap. Makanya aku ngantuk kali. Ini ada kopimu, terus kenapa kamu masih ngantuk-ngantuk? Makanya itu, aku dari tadi udah minum kopi dari pagi, tapi tetap aja ngantuk. Kau punya solusi nggak? Ada sih, ini nih. Nah, ini nih stiker anti ngantuk. Kamu mau coba nggak? Mau dong. Ini ada 2 varian, untuk di tangan dan di kening. Aku mau coba yang di tangan aja lah. Wah, segar banget. Aromanya juga wangi, seperti herbal. Terus ini aman nggak? Jelas, itu aman.
ini stiker anti ngantuk. Ini dari teman. Aku tahu dari teman. Bagus kan? Ngantuk saat belajar? Udah minum kopi tapi tetap ngantuk? Udah cobain yang satu ini belum? Cobain nih, Focus Boost, stiker anti ngantuk. Baik Bu, ini adalah videonya tadi kan Bu. Itu adalah salah satu contoh yang ingin kami posting ke media sosial untuk mengedukasikan kepada pihak mahasiswa yang menggunakan media sosial Bu, dan ingin tahu bahwasanya ini adalah contoh produk yang ingin kami sebarkan, begitu Ibu. Iya. Mungkin dari segi pemasaran ya, pemasaran kayaknya sudah oke menggunakan media sosial. Seperti yang kita tahu kan media sosial sekarang sangat gencar-gencarnya ya di kalangan anak muda maupun kita nih yang sudah berumur seperti kita gitu. Mungkin apalagi tadi ada ya diskon bundling, itu kayaknya warga Indonesia sekali lah itu diskon-diskon gitu. Oke, selanjutnya kita ke tahap keuangan lah ini. Kita dengarkanlah pemaparan dari Ibu Marta. Silakan lah Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Rika yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan tentang hasil keseluruhan tentang data keuangan dalam pengembangan produk ini atau penciptaan produk baru ini ke depannya, apakah kita akan mendapat keuntungan atau justru mendapatkan kerugian. Nah, saya ingin menjelaskan data keuangan di sini secara realistis dan menyeluruh agar kita tidak hanya terpukau dengan potensi produk kita, tetapi juga bagaimana ke depannya biaya-biayanya serta keuntungan yang akan kita dapatkan. Nah, tetap di sini kita akan mempelajari atau mendengarkan juga paham akan tanggung jawab keuangan kita yang akan kita emban ke depannya. Nah, untuk total investasi awalnya seperti disebutkan dari operasional tadi itu sekitar 1.050.000 ya kan Bu, itu untuk alat dan listrik. Nah, biaya produksi per bulan itu untuk diestimasikan tadi sekitar 2 stiker ya Bu. Nah, itu dikalikan menjadi sekitar 284.000. Nah, biaya operasional bulanan promosi listrik seperti dari segi promosi ya Bu, di sini kami memperhitungkan sekitar 675.000 Bu. Nah, sehingga total biaya bulanannya itu sekitar dikenakan 1.059.000. Di sini bisa kita katakan nilainya cukup minim ya, tidak terlalu tinggi. Jadi bisa kita pertimbangkan untuk memproduksi. Nah, jika kita menjual 200 stiker seharga 6.000 seperti yang dikatakan dari segi pemasaran tadi, maka pendapatan kita itu sekitar 1.200.000 Bu per bulannya. Sementara laba kotor kita itu sekitar 141 per bulan. Jadi event pun kita itu kembali sekitar 2 bulan Bu. Ya, kalau dipikir-pikir ya lumayan untung juga ya, dalam 2 bulan kita bisa kembali untungnya. Nah, tapi mari realistis, jika penjualan hanya 150 stiker, karena ini kan masih produk baru, jadi mungkin dalam secara realistisnya mungkin pasar belum menerima gitu. Untuk itu kita butuh dari segi divisi pemasaran untuk bekerja sama agar produk ini mudah dan cepat diterima pasar sehingga penjualan kita bisa sampai 200 stiker nantinya. Nah, jika tadi 150 stiker hanya mendapat 900.000 Bu untungnya, jadi bisa dinyatakan kita rugi di sini. Nah, jadi saya sarankan seperti yang tadi, kita buat target 120 pieces di bulan pertama. Nah, jangan belanja promosi lebih dari 75.000 sebelum kita lihat hasil awalnya. Jangan kita kayak promosi besar-besaran sementara nanti hasilnya nggak maksimal gitu. Kita gunakan promosi yang memang butuh, yang cocok lah supaya produk ini terima gitu. Lalu simpan cadangan minimal 300.000 Bu untuk biaya tak terduga, karena kita kan nggak tahu biaya-biaya apa lagi di luar ini, karena kami juga kita juga manusia biasa ya kan, kita nggak tahu biaya-biaya apa aja. Nah,
Nah, evaluasi harian minggu pertama, minggu bulanan harus perlu kita lakukan, Bu. Seperti perkumpulan gini agar kita tahu bagaimana perkembangan produk kita ke depannya. Lalu, saya juga menyarankan penggunaan aplikasi keuangan sederhana seperti Google Sheet untuk bersama mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan harian. Saya butuh juga dari divisi pemasaran dan divisi operasional agar kami juga bisa memperhitungkan apakah kita untung atau rugi di akhirnya. Nah, secara keseluruhan, secara finansial proyek ini bisa berjalan sehat kalau kita kontrol bersama keuangan dengan disiplin dan tidak tergoda boros promosi tanpa hasil, Bu. Iya, setelah saya simak, sepertinya dengan bisnis yang baru, modal kembali dalam waktu 2 bulan kayaknya itu udah hebat ya. Iya. Apalagi tadi disarankan oleh keuangan untuk promosi dengan biaya yang minim. Sepertinya tadi bisa kita pakai saran dari divisi pemasaran dan produksi, bahwa kita pakai dia media sosial, di mana media sosial minim biayanya, tapi semua orang bisa melihat kualitas dari produk kita gitu. Oke, terima kasih semuanya, laporannya sangat jelas dan membangun. Sebelum kita ambil keputusan, saya ingin membahas beberapa skenario. Bagaimana jika setelah launching, stiker kita justru ditiru oleh produk lain? Kita harus cepat amankan branding dan desain. Esther, bisa dipastikan kemasan kita punya identitas yang sulit ditiru? Bisa, Bu. Saya bisa memastikan itu karena saya sudah desain logo dan tagline khas yang bisa kita daftarkan hak ciptanya secara sederhana, Ibu. Oke, kepada Ibu Teresia, jika ada keluhan konsumen nih soal iritasi, misalnya iritasi di kulit, bagaimana tanggapan awal oleh tim operasional? Baik, tanggapan awal kami dari tim operasional, mungkin kami akan memberi nomor kontak di kemasan dan uji alergi pada kulit sensitif di batch awal. Kita juga siap revisi bahan jika ada reaksi yang buruk, begitu. Oke, kepada Ibu Marta, bagaimana jika dana cadangan kita menipis, padahal penjualan belum balik modal? Wah, itu sangat mengkhawatirkan ya, Bu ya. Nah, dari kami tim keuangan, kita akan menghentikan belanja yang tidak penting atau no urgent. Nah, dan susun ulang strategi promosi yang lebih efektif. Fokus pada reseller, bukan iklan yang berbayar. Seperti yang saya ucapkan tadi, jangan menggunakan belanja promosi yang berlebihan, Bu, karena kan ini masih produk awal, terus budget kita juga masih pas-pasan lah begitu. Oke, jadi berdasarkan dari operasional, pemasaran, keuangan, saya simpulkan, saya menyatakan nih bahwa produk Boots anti ngantuk siap kita produksi 200 stiker awal bulan depan. Luncurkan promosi digital bersamaan dan evaluasi setelah 30 hari. Setuju semua? Setuju, Bu. Iya. Terima kasih, rapat hari ini saya akhiri. Selamat siang. Siang, Bu.